بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا معشر الإخوة رحمنا ورحمكم الله. Di malam hari ini kita masih menjelaskan tafsir dari surah An-Najm, dari tanda yang anami pembahasan di malam hari ini. Kita akan masuki pada ayat yang ke-50 hingga 54, yaitu firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa annahu ahlaka 'adan al-ula wa thamuda fama abqa wa qauma nuhin min qabl innahum kanu hum adlama wa adgha. Beberapa ayat yang pada ayat-ayat tersebut Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan kebinasaan umat-umat sebelum al-Islam. Kita bacakan tafsirnya. Wa annahu subhanahu wa ta'ala ahlaka 'adan al-ula. Dan bahwasanya dia Allah Subhanahu wa ta'ala telah membinasakan kaum 'Ad yang terdahulu. Wa hum qaum Hud. Kaum 'Ad adalah kaumnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Keras sekali ini, Di beberapa ayat dalam Al-Quran Allah ceritakan azab yang Allah timpakan kepada kaum tersebut. Dan tentulah dibinasakannya kaum-kaum sebelum Islam oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah sebutkan kisah-kisah mereka di dalam Al-Quran, di dalamnya sebagai pelajaran yang berharga bagi kita, terkhusus umat Islam, agar jangan melakukan sebagaimana yang diamalkan oleh kaum tersebut. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang memiliki albab, memiliki akal yang sehat sehingga dia bisa berpikir. Di antara pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil dari kisah-kisah mereka adalah wajibnya untuk beriman kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kufur kepada Allah dan Rasulnya sebagai sebab kebinasaan di dunia, demikian pula di akhirah. Naam. Wa thamuda fama abqa. Kemudian disebutkan di sini wa ahlaka Thamud. Dan Allah Azza wa Jalla juga membinasakan kaum Thamud. Wa hum qaum Salih. Dan kaum Thamud adalah kaumnya Nabi Saleh alaihi assalatu wassalam. Allah uji mereka, dan Allah Azza wa Jalla utus di tengah-tengah mereka nabinya yang bernama Saleh alaihi salatu wassalam. Namun ternyata mereka tidak beriman, bahkan mengingkari ayat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi Saleh alaihi salatu wassalam.
Mereka pun menyembelih ontanya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, dan bahkan berencana untuk membunuh Nabi Saleh alaihi salatu wassalam bersama dengan keluarganya. Nah, sehingga tatkala nampak kekufuran mereka dan pengingkaran mereka kepada beliau dan kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla timpakan kepada mereka azabnya. Fama abqa, disebutkan tafsirnya falam yubqi minhum ahadan, tidak tersisa dari mereka seorang pun. Demikianlah azab Allah tabaraka wa taala tatkala Allah mengazab kaum yang kafir, maka Allah binasakan mereka seluruhnya. Seperti kisah kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Allah binasakan seluruh kaumnya Nabi Nuh kecuali orang-orang yang beriman bersama beliau alaihi salatu wassalam. Hingga Rasul menyebutkan, "Lau naja minhum ahadun la naja ummus sabi." Kalau semisal di antara kaumnya Nabi Nuh ada yang diselamatkan oleh Allah, maka pastilah Allah selamatkan ibu dari seorang bayi yang ada di kaum tersebut. Ketika dia dengan susah payah mengangkat bayinya untuk menyelamatkannya dari air, namun Allah Azza wa Jalla tenggelamkan ibu dari bayi tersebut berikut dengan bayinya. Naam, tidak tersisa dari mereka seorang pun yang hidup. Demikian pula pada kaumnya Nabi Saleh, yaitu kaum Tsamud dan kaum 'Ad. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Disebutkan dalam Al-Quran ketika Allah Azza wa Jalla membinasakan kaum 'Ad, tidak ada yang tersisa dari mereka kecuali hanya terlihat tempat tinggalnya saja. Penghuninya semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Demikianlah Allah Azza wa Jalla tatkala membinasakan penduduk satu negeri tatkala mereka melakukan perbuatan zalim. Sesungguhnya azab Allah Azza wa Jalla adalah azab yang sangat pedih lagi sangat dahsyat, membinasakan dan meluluh lantahkan semua bangunan-bangunannya. Wa qaum Nuhim min qabl, dan kaum Nuh sebelumnya juga Allah Azza wa Jalla binasakan mereka, sehingga dibinasakannya kaum-kaum yang kafir tatkala mereka mendustakan nabi dan rasul-rasul mereka, bukanlah sebagai sesuatu yang gharib, yang aneh, yang asing. Karena demikian sunnatullah, Allah binasakan kaum-kaum sebelum mereka yang mereka melakukan perkara yang sama dengan kaum-kaum yang setelahnya, sehingga turunlah azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Innahum kanu hum adlama wa adgha. Disebutkan tafsirnya wa ahlaka qauma Nuhim min qabl, dan sebelumnya Allah juga membinasakan kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Rabbi la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadharhum yudhillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ketika itu Nabi Nuh berdoa kepada Allah dengan doa kebinasaan untuk kaumnya.
Beliau mengatakan, wahai Rabbku, janganlah engkau biarkan, engkau sisakan satu rumah pun dari rumah-rumah mereka orang-orang kafir. Nabi Nuh meminta agar rumah mereka berikut penghuninya dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Innaka intadharhum, ya Allah, kalaulah semisal engkau tinggalkan atau biarkan mereka, yudhillu ibadak, maka pastilah mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang beriman, karena mereka memberikan gangguan-gangguan kepada orang-orang yang beriman dan memberikan ujian-ujian kepada mereka orang-orang yang beriman, kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga tatkala mereka dalam kondisi hidup akan menyesatkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka intadharhum yudhillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Tidaklah melahirkan melainkan seorang yang fajir lagi kafir, sehingga dibinasakanlah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu hum azlama wa adgha. Disebutkan kisahnya, disebutkan tafsirnya, haula'i kanu ashadda tamarrudan wa a'zama kufran min alladhina ja'u min ba'dihim. Sesungguhnya kaum-kaum tersebut, kaum 'Ad, kaum Tsamud, demikian pula kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, mereka ini, kata Allah Azza wa Jalla, adalah kaum yang paling kufur, paling besar pengingkaran mereka kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan orang-orang yang datang setelah mereka. Dari sisi kekafirannya jauh lebih kufur kaum-kaum tersebut. Nah, sehingga disebutkan di dalam hadis yang sahih ketika Khabbab ibn al-Arat bersama dengan beberapa sahabat Rasul di awal-awal Islam, ketika itu dikisahkan dalam hadis tersebut, mereka menjumpai dari orang-orang musyrikin Quraisy apa-apa yang mereka merasakan kesakitan dengannya. Mereka khawatir akan teruji dan terfitnah imannya, hingga akhirnya mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ya Rasulullah, ala tastansir lana, ya Rasulullah, tidakkah engkau berdoa untuk kami kepada Allah, minta agar supaya mereka diselamatkan dari siksaan-siksaan orang-orang musyrikin. Ala tastansir lana, tidakkah engkau meminta atau memohon kepada Allah pertolongan untuk kami, karena mereka lemah, mendapatkan sekian banyak intimidasi dan gangguan-gangguan dari kaumnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka dan mengkisahkan kepada mereka kisah kaum sebelum al-Islam. Sungguh ada salah seorang di antara umat-umat sebelum kalian yang disiksa oleh kaumnya. Ada yang disiksa dengan sisir dari besi sehingga terpisahkan antara daging dengan tulangnya. Dalam kondisi hidup mereka ditimpakan cobaan demikian. Ada pula di antara mereka yang digergaji dari ubun-ubunnya hingga terbelah. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidaklah keseluruhan dari ujian-ujian tersebut menghalangi mereka dari agamanya. Nah, sehingga dengan menyebutkan kisah dan membaca kisah-kisah umat-umat sebelum Islam, maka akan muncul kembali semangat orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mengetahui pada umat-umat sebelum mereka
mendapatkan ujian yang lebih berat dibandingkan mereka. Nah, demikianlah kisah-kisah para nabi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca maka akan bisa menumbuh kembangkan iman dan bisa menghibur hati kita yang dalam kondisi sedih dan yang semisalnya tatkala melihat sekian besar ujian-ujian yang kita lalui di alam dunia, dan lebih bisa mengistiqomahkan kita di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah disebutkan dalam sekian banyak tempat dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan kisah dari umat-umat sebelum Islam. Nah, wal mu'tafikata ahwa, dan mu'tafikah ahwa. Al mu'tafikah disebutkan di sini madainu qaumi Lutin, adalah kampung-kampung kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Naam. Qallabaha Allahu alaihim, karena mereka melakukan hal yang sama sebagaimana kaum sebelumnya, bahkan mereka melakukan perbuatan fahisyah yang tidak pernah dilakukan oleh umat manusia sebelum mereka, melakukan liwat. Maka Allah Azza wa Jalla membalik atas mereka kampung-kampung mereka tersebut. Naam. Faj'ala 'aliyaha safilaha, Allah jadikan bagian atasnya menjadi di bawah, dengan bahasa sekarang likuifasi, ya kan? Likuifasi. Nah, khasaf, ditenggelamkan kampung mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya khasaf, ditenggelamkannya satu kaum sehingga bagian atasnya berada di bawah, yang bawah berada di atas. Ini termasuk dari tanda-tanda yaumul qiyamah. Nah, akan muncul satu tempat yang diazab oleh Allah dengan bentuk demikian. Bila kita melihat ya sesuatu kejadian tersebut, dan bila kita mengaca, yang demikian terjadi pada kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Allah jadikan bagian atasnya berada di bawah, yang bagian bawahnya berada di atas. Nah, dan disebutkan di dalam ayat Al-Quran, sebelum kampung tersebut dibalik oleh Allah, fa'amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud. Nah, kami hujani mereka dengan batu-batu dari neraka sehingga terkena mereka, musawwamatan inda rabbik, dalam keadaan sudah dinamai batu-batu tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Batu ini akan terkena si fulan, batu ini akan terkena si fulan, sehingga batu itu akan menyasar sesuai dengan namanya. Nah, ini kisah kaum Nabi Lut bisa kita baca di sejarah kaum tersebut. Al-muhim disebutkan di sini, qallabaha Allahu alaihim ja'ala 'aliyaha safilaha. Allah jadikan bagian atasnya berada di bawah. Kalau di zaman sekarang kejadian seperti ini diistilahkan dengan proses likuifasi. Nah,
bergesernya lempengan tanah sehingga menyebabkan akhirnya yang bawah di atas, yang atas di bawah. Nah, فألبسها ما ألبسها من الحجارة المتتابعة النازلة عليهم من السماء كالمطر. نعم. فغشاها ما غشا. Tertimpa kepada mereka apa yang menimpanya. Yaitu maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla menimpakan kepada mereka apa yang menimpa mereka berupa hijarah, bebatuan yang mutatabi'ah, an-nazilah, terus menerus turun menghujani mereka dari atas langit kal matar, seperti hujan. Nah, tertimpa reruntuhan batu dari atas langit. Dari kisah diazabnya kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam dijadikan dalil oleh sebagian para ulama untuk dijadikan sebagai hukuman had bagi para pelaku liwat, sebagaimana hukuman yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada kaum Lut, yaitu mereka dijatuhkan dari tempat yang tinggi, dilempari dengan batu sampai mati. Nah, ini sebagian di antara ulama ada yang berpendapat cara membunuh mereka sebagai hukuman had dari perbuatan-perbuatan mereka diberlakukan demikian. Nah, pada kisah kaum Lut ini juga terdapat pelajaran yang berharga. Tidak hanya tercelanya perbuatan kufur kepada Allah dan Rasul, dari Rasul-Rasul Allah, dari Nabi-Nabi Allah Azza wa Jalla, bahkan kita bisa mengambil faedah tercelanya perbuatan liwat, yaitu adanya kesukaan, kecenderungan terhadap seseorang yang sama jenisnya dengannya. Nah, yang perempuan sama suka dengan perempuan, yang laki-laki juga sama suka dengan laki-lakinya, waliyadzubillah. Nah, ini perbuatan yang jauh lebih besar dosanya dibandingkan zina. Dan hukuman had bagi para pelakunya juga lebih berat dibandingkan para pelaku zina. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan faqtulul fa'ila wal maf'ul, untuk kita membunuh pelaku dan objeknya. Kedua-duanya Rasul perintahkan untuk kita membunuhnya dengan hukuman had. Dari sisi caranya khilaf, seperti yang tadi disebutkan, ada yang dibunuh dengan dipenggal kepalanya, ada pula di antara mereka para ulama yang berpendapat diberlakukan sebagaimana Allah timpakan azab kepada kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga berhati-hati dari fitnah tersebut. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Disebutkan tafsirnya, artinya adalah fabi ayyi ni'ami rabbika 'alaika ayyuhal insanul mukadzib tashukku. Tatamara yakni maksudnya adalah tasyuk. Nah, maka dengan nikmat apa yang Allah berikan kepadamu wahai manusia yang mendustakan Allah, kufur kepada Allah, tasyuk, kamu itu ragu. Kalau semisal itu berasal dari sisi Allah Azza wa Jalla.
Ini tidak ada keraguan padanya bahwasanya nikmat itu seluruhnya berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan tauhidur rububiyah, sehingga mereka meyakini rizki yang mereka dapatkan dari sisi Allah tabaraka wa taala. Namun ketika mereka menjadikan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dari selain Allah punya bahagian juga dari nikmat, jadilah mereka menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah tabaraka wa taala. Ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Mereka sebetulnya pada hakikatnya mengenal itu nikmat dari sisi Allah Azza wa Jalla, namun mereka mengingkarinya dengan menyandarkannya kepada makhluk dari selain Allah Subhanahu wa taala. Hadza nadhirum minan nudhuril ula. Inilah nadhir, seorang yang memberikan peringatan. Siapa nadhir di sini? Disebutkan dalam tafsir al-Muyassar, maksudnya adalah hadza Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nadhir di sini artinya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau sebagai seorang rasul yang memberikan peringatan. Bahkan disebutkan dalam hadis Allah alaihi wasallam ketika memberikan peringatan kepada umatnya, Rasul mengistilahkan dirinya sebagai nadhirul uryan, sebagai nadhirul uryan yang memberikan peringatan dalam keadaan uryan, telanjang. Karena memang pada zaman jahiliyah, ketika ada salah seorang yang melihat satu pasukan yang besar akan mengancam kaumnya, dalam keadaan tidak ada di antara kaumnya yang melihat bahaya yang mengancam mereka kecuali dirinya, maka dia akan lari dengan cepat mendatangi kaumnya. Dan untuk meyakinkan agar kaumnya benar-benar membenarkan berita yang akan dia sampaikan, maka dia telanjang, ya, maka dibuka bajunya sambil digerak-gerakan. Nadhirul uryan, sehingga kaumnya ketika melihat, oh betul ada bahaya yang mengancam, sehingga mereka bisa persiapan. Ini menunjukkan Rasulullah SAW adalah seseorang yang memang memberikan peringatan kepada kaumnya, peringatan dari azab Allah. Demikianlah semua para nabi dan rasul-rasul Allah Azza wa Jalla sebagai seorang nazir untuk kaumnya. Nadhirun bil haqq alladhi anzara bihi al-anbiya'u qablahu. Hadza nadhirun minan nudhuril ula, dari pemberi peringatan yang sebelumnya juga melakukan hal yang sama sebagaimana Rasul. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebelum beliau terdapat nabi-nabi dan para rasul-rasul yang Allah utus mereka mendakwahi kaumnya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah Muhammad ini melainkan seorang rasul yang telah lewat sebelum beliau rasul-rasul yang lainnya. Sehingga beliau bukan sebagai rasul yang baru, dalam keadaan atau dalam arti kata belum ada seorang rasul yang mendahuluinya. Ma kuntu bid'an minar rusul. Naam. Nadhirun bil haqqi alladhi anzara bihi al-anbiya'u qablahu. Seorang yang memberikan peringatan dengan kebenaran yang dengannya para nabi-nabi sebelum Rasul juga memberikan peringatan tersebut kepada kaumnya. Peringatan mereka sama, dakwah ajakan mereka sama, yaitu memperingatkan kepada mereka tentang hak Allah Azza wa Jalla untuk disembah, dan bahaya seseorang ketika dia
tidak menjalankan hak Allah Azza wa Jalla diancam dengan kekekalan abadi di neraka jahanam. Inilah dakwah para nabi-nabi dan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Naam. Falaisa bibida'in minar rusul. Beliau bukan seorang rasul yang baru. Istilah bid'ah, sesuatu yang baru, tidak ada contoh sebelumnya. Artinya rasul itu bukan seseorang yang baru dalam keadaan tidak ada seorang pun yang mendahului beliau ketika mendakwahkan apa yang beliau dakwahkan. Ini rasul tidak demikian. Ini istilah bid'ah secara bahasa demikian. Syai'un mukhtara' la ala mithalin sabiq. Sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, badi'us samawati wal ard. Allah membid'ahkan langit dan bumi dari sisi penciptaannya. Badi'us samawati wal ard. Allah membid'ahkan langit dan bumi dari sisi penciptanya. Maksudnya adalah Allah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan tidak ada contoh makhluk pun yang sama seperti penciptaan langit dan bumi tersebut. Ini sesuatu yang baru saja muncul sebagai ciptaan Allah Azza wa Jalla. Sebelumnya Allah belum menciptakan sesuatu yang sama seperti langit dan bumi tersebut. Nah, kemudian disebutkan tafsir ayat yang setelahnya, azifatil azifah. Azifatil azifah artinya adalah qarubat al-qiyamatu wadana waktuha. Azifah, nah ini nama lain dari qiyamah. Telah dekat al-qiyamah dan telah dekat pula waktunya. Nah, azifatil azifah, bahkan diutusnya Rasul ini sebagai bertanda dekatnya yaumul qiyamah. La yadfa'uha idzan min dunillahi ahadun laisa laha min dunillahi kashifah. Artinya adalah tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menolak dari tibanya, datangnya waktu tersebut. Ini sebagai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Laisa laha min dunillahi kashifah wala yattali' ala waqti wuqu'iha illallah. Tidak ada yang mengetahui kapan waktu terjadinya al-qiyamah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Bahkan malaikat Jibril sebagai seorang rasul yang paling dekat dan paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, beliau saja tidak mengetahuinya. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang paling mulia di sisi Allah, juga tidak mengetahuinya. Sehingga dalam hadis Jibril yang masyhur, ketika Jibril bertanya kepada Rasul, "Mata sa'ah?" Kapankah datangnya yaumul qiyamah? Maka Rasul mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui dibandingkan yang bertanya. Artinya yang bertanya dengan yang ditanya sama-sama jahil, tidak tahu kapan terjadinya waktu tersebut, karena yang mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bacakan ayat yang ke-59 hingga 62.
Afa min hadzal hadits ta'jabun hingga fasjudu lillahi wa'budu. Disebutkan tafsirnya, afa min hadzal qur'ani ta'jabuna ayyuhal musyrikun min ayyakuna sahihan. Apakah dengan Al-Qur'an ini kalian wahai orang-orang musyrik merasa heran daripada kalian membenarkan isi Al-Qur'an tersebut? Sehingga heran bukan dalam arti kata takjub, kemudian ada keinginan membenarkan, tapi mendustakan isi Al-Quran. Ini orang-orang musyrikin demikian. Berbeda dengan seorang mukmin yang membenarkan isi-isi Al-Quran tersebut. Wa tadhakuna wa la tabkun. Kalian tertawa, menertawakan Al-Quran dan tidak menangis. Artinya tadhakuna minhu sukhriyatan wa istihza'an. Kalian menertawakan Al-Quran karena mengolok-oloknya dan merendahkannya. Wala tabkuna khaufan min wa'idillah. Tidak ada perasaan untuk menangis disebabkan karena takut akan ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Berbeda jauh dengan orang-orang mukmin. Ketika dibacakan Al-Qur'an akan tenang hatinya dan muncul rasa khasyahnya dan bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antum lahuna mu'riduna an. Kalian melalaikan dan berpaling dari Al-Qur'an. Orang-orang kafir demikian. Fasjudu lillahi wa akhlasul ibadata lahu wahdahu wa sallimu lahu umurakum. Sujudlah kalian hanya untuk Allah, ikhlaskanlah ibadah ini hanya untuknya, dan serahkanlah semua urusan-urusan kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasjudu lillahi wa'budu. Sehingga makna wa'budu di sini mencakup seluruh ibadah. Untuk kemudian kita diperintahkan memberikannya kepada Allah, termasuk pula di dalamnya makna tawakal, menyerahkan semua urusan-urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarikalah. Naam. Selesai dari tafsir surah An-Najm. Dan adapun surah Al-Qamar insyaallah kita akan bacakan pada pembahasan setelahnya insyaallah. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.